Ya pemirsa, menyambung pernyataan dari Pak Wahyu tadi bahwa ini kan nanti kan akan diusut terlebih dahulu ada pelanggaran kode etik atau tidak, atau Iya. bahkan kemudian bisa ditarik ada unsur pidana atau tidak, Pak Ito. Jadi kalau misalnya kita lihat Pak Ito, unsur pidana apa yang kemudian bisa dilayangkan kepada 25 anggota Polri ini paling tidak nantinya, Pak Ito? Sinyal sudah dikeluarkan oleh Kapolri, Pak Ito. Ya, baik. Yang pertama tadi sudah disebut oleh Pak Wahyu bahwa di dalam internal Polri itu dikenal dengan pengenaan disiplin ya, pelanggaran disiplin, kode etik dan pidana. Kalau dari hasil pemeriksaan yang melalui sidang disiplin atau kode etik ini nanti ada unsur pidananya, maka yang bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana menghilangkan atau merusak barang bukti sehingga tidak dapat dipakai dan dapat mempengaruhi hasil penyidikan, maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan pasal 233 KUHP ya, dengan ancaman penjara paling lama 4 tahun. Nah, ini menarik lagi bagi orang yang menghilangkan atau merusak barang bukti berupa bukti elektronik, ya kan sekarang sudah ada indikasi ke sana, baik oleh pelaku utama maupun yang membantu. Pelaku utama bisa yang menyuruh ya, maka kepadanya dapat dikenakan Undang-Undang ITE pasal 48 ayat 1 dengan ancaman penjara 8 tahun dan denda 2 miliar. Nah, ini tentunya juga di sini betul-betul harus diperhatikan untuk hak daripada orang tersebut melalui penyelidikan yang betul-betul objektif. Kemudian ada satu lagi yang mungkin dapat dikenakan ya bagi orang-orang atau pihak yang mengetahui adanya satu peristiwa pidana atau kejahatan, namun tidak atau menunda melaporkan kepada kepolisian atau kepada pihak yang berwajib, maka dia dapat dikenakan pasal 164 dan 165 KUHP ya, dengan ancaman pidana paling lama 1 tahun 4 bulan dan juga 9 bulan. Di sini kita melihat bahwa hasil pemeriksaan internal sudah ditemukan indikasi adanya upaya menghambat dan mempengaruhi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Mahfud bahwa ada namanya psikohirarki. Kenapa demikian? Ini menarik Mas Fadil ya. Kenapa? Karena kejadiannya ini di rumah petinggi Polri, ya di rumah dinas. Kemudian melibatkan keluarga petinggi Polri dan juga melibatkan juga anggota-anggota daripada Polri. Sehingga ini memang tidak mudah, tidak seperti kasus pidana biasa. Sehingga harus ada proses penyelidikan dari internal Polri ya, dalam hal ini oleh Irwasum. Saya kira demikian. Oke, artinya jelas fix ya, nih yang bicara soalnya mantan kabar eskrim ya. Jadi memang soal-soal pidananya udah luar kepala begitu. Mudah-mudahan sih yang saat ini masih aktif bisa mendengar Pak Ito begini nih. Tapi Pak Ito sekali lagi, apa tadi istilahnya Pak? Psikohierarki. Ini kita mengenal istilah presisi Pak. Kita mengenal profesional juga kan begitu Pak. Nah, tapi bagaimana ya Pak sebagai orang yang cukup senior di tubuh Bayangkara begitu Pak, tidak bisa dihilangkan memang iya, tapi setidaknya ada nurani, ada logika yang bermainlah di sini. Iya, jadi gini Mas Arief ya, bahwa namanya psikohierarki itu kan harus melihat pada profesi seseorang. Di sini polisi meriksa polisi, bawahan meriksa atasan yang masih punya jabatan. Itulah alasan mengapa Pak Kapolri mencopot, bukan menonaktifkan saja, mencopot, sehingga kita anggap bahwa yang diperiksa itu adalah di bawah statusnya daripada yang memeriksa. Ya bisa dibayangkan kalau yang memeriksa itu Pama, yang diperiksa itu Pati, ya pasti kan adalah psikohierarkis ya. Inilah yang mungkin akan dihilangkan. Tapi dengan adanya pengawasan dari Kompolnas, dari Komnas HAM, ya dari Purnawirawan Polri, saya kira mungkin di sini apa komitmen Kapolri untuk bisa menyampaikan kepada publik hasil yang objektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan moto presisi, ini saya sangat percaya bahwa ini bisa diwujudkan. Apa? Karena masyarakat melihat akhir daripada babak episode ini ya. Kalau misalnya babak episodenya mengecewakan, tentu masyarakat termasuk Purnawirawan Polri, kita pun juga tentunya akan mempertanyakan ya. Karena kami-kami ini kan juga sudah purnawirawan sama dengan Mas Fadil, dengan Mbak Maria, dan ya mungkin dengan masyarakat biasa ya. Demikian. Ya, tapi kalau saya bintang 7 Pak di pundak saya Pak, lagi pusing saya ini Pak. Oke, saya ke Pak Wahyu deh Pak Wahyu. Pak Wahyu, Anda sebagai pengawas kan tentunya ya. Sebetulnya kan kasus ini kan kasus memang ini kasus yang pelik begitu, tapi bisa diselesaikan bila mana ada semacam kayak apa ya, semacam kayak keikhlasan atau mungkin kelegowoan gitu ya
ketimbang harus mengorbankan rekan-rekan begitu. Anda melihat ini nggak di Kompolnas? Ya, jadi pertama kita harus apresiasi kepada sikap dan komitmen Bapak Kapolri. Karena ini momentum untuk Polri bersih-bersih. Saya sering mengutip dosen saya almarhum Profesor Seto Harjo itu bicara, jadi polisi itu rumusnya O2+H. O yang pertama itu adalah otak, dia harus cerdas. Ya, O yang kedua dia otot, dia harus fisik bagus dan hanya hati nurani. Bukan H2O ya? O2+H. Percuma dia profesional, percuma dia punya kompetensi hebat, tapi hati nurani nggak berjalan. Ini persoalan hati Itu nurani. pertanyaan saya Pak Ito kan tadi, makanya saya tanya. Dan hati nurani ini ditunjukkan dengan, mohon maaf, statement resmi yang pertama, official statement dari Humas ternyata berbeda dengan apa yang disampaikan hasil penyidikan. Dan Kapolri berani membuka ini dengan otopsi melibatkan luar ulang. Kemudian sekarang 25 orang diperiksa, ada istilah baru sekarang dian makan. Jadi nanti siapa nanti akan dian makan lagi. Nah, ini kan karena 25 ini kan tidak hanya perwira saja tapi juga hingga Tamtama Bintara. Bintara itu juga nanti akan yang dilihat kan gradasinya. gitu, Pak. Ini kan ada yang disebut tadi struktur apa psikohierarki. Ada hierarki, ada struktural. Pak Ito juga menyebut tadi pasal-pasal, kemungkinan pasal-pasalnya. Ada komandan, ada anak buah. Betul. Ada istilah siap dan siap salah. Ya oke lah itu nomenklatur yang khas tetapi Masuk dalam pertimbangan nggak nanti? Itu nanti tim penyidik saya kira tim penyidik dia akan lihat di mana gradasinya. Saya tidak pada kompetensi untuk atau menjelaskan itu, tetapi konteks akan dilihat dengan 25 orang dari pangkat bintang 2 sampai ada tamtama, berarti ini kan polisi itu ada 20 grade. Ya, sehingga di mana konteksnya, di mana levelnya, siapa menyuruh, siapa melaksanakan, apa motifnya, itu akan terbaca semua nanti terverifikasi semua dalam nanti pemeriksaan. Ya, ini tadi kalau Bapak menyebutkan tadi kan penyidik. Ya. Ini kan dilakukan oleh Irwasum khusus kan ya? Tim Irwasum khusus gitu. Artinya ada penyidik juga di situ Dila. Begini, ketika proses sidang disiplin dan sidang etik tentu ada pemeriksaan. Tetapi itu tidak masuk dalam ranah penyidikan pidana. Sehingga siapa yang mempidanakan itu nanti? Ketika dinyatakan pidana tentu nanti Bareskrim. Nah, itu nanti penyidik Pak, sikat mungkin akankah bertambah lagi angka 25 ini? Iya. Feeling saya ya. Feeling saya ya. Apalagi statementnya Kapolri dan Kabareskrim sudah jelas, apalagi penentuan pasal ada pasal 556. Feeling saya ya. Saya konsisten dengan pernyataan Anda. Masih di satu desa atau dua desa satu? Yang bedolnya Pak gitu. Bedol desanya ini karena kan banyak yang mempertanyakan juga ada sikap dan keberanian untuk konsisten ini harus di backup oleh siapa saja, bukannya Kompolnas tapi oleh publik, karena Polri ini kan kita ada 460.000 anggota loh. Jangan sampai 460.000 itu kemudian menjadi runtuh motivasinya hanya gara-gara ini. Jadi harus kita support semua. Negara ini butuh Polri kan Pak? Sangat butuh. Nah, jadi Oke, saya terakhir sedikit mungkin ke Pak Ito Sumardi, Kabareskrim 2009-2011 Pak. Anda senior sekali Pak di tubuh Bayangkara saat ini. Kita bicara saat ini. Pesan singkat apa Pak dari Bapak sebagai apa? Disebut mungkin sebagai ayah kah? Atau disebut sebagai kakak kah? Untuk mereka yang saat ini akan menjalani proses ya pemeriksaan di Polri. Silakan. Ya, baik. Esprit de corps atau jiwa korsa itu memang harus dipertahankan untuk menjaga soliditas Polri ya. Namun demikian, tentunya esprit de corps yang bisa mengorbankan institusi ini harus betul-betul dihilangkan ya. Kenapa? Karena kalau kita setia kepada atasan, kepada teman, tetapi mengorbankan institusi, saya kira ini satu hal yang sangat tidak terpuji dan akan merusak marwah daripada organisasi Polri ya. Jadi saya tentunya berharap bahwa untuk adik-adik saya yang saat ini sedang bertugas, dan saya yakin mereka semua profesional dan mereka akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan moto presisinya Pak Kapolri. Kita semua berharap, termasuk saya sekarang yang sebagai Punawaan Polri, sebagai masyarakat biasa, tentunya kita berharap agar kasus ini bisa dibuka seterang-terangnya, kemudian bisa disampaikan kepada masyarakat dan bisa menjawab apa keraguan masyarakat selama ini. Demikian. Baik. Ya, terima kasih banyak Pak Ito, luar biasa. Terima kasih Pak Ito, waktu Anda Pak Ito kita pagi ini. Bersama ya Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak Ito. Ya, Pak Wahyu, terima kasih banyak waktunya Pak Wahyu. Mengganggu paginya.